Dia bergabung dengan Newbie bersama dengan Vanesha. Para member Newbie merupakan anggota terbaik yang terpilih dari 50 peserta. Standar idol mencakup beauty atau visual, tetapi beauty or visual hanya mencakup 10%. Halo everyone, I'm Yusuf Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. Oh iya, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah guys. Ayo dong semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang topik-topik seputar K-pop news. Udah lama banget ya kita nggak bahas update K-pop. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku izin ya, sorry banget. Di sini mungkin ada kalian yang wajahnya itu lagi kusem, geradakan, komedonya juga banyak. Udah pakai ini tuh tapi nggak mempan. Kalian mungkin bisa cobain produk Exfoliate Solution dari Elskin. Jujur, di aku sendiri ini tuh bener-bener ngefek banget. Karena setelah pemakaiannya ya guys, wajahku itu terasa lebih mulus. Habis itu komedo-komedo juga terhempaskan. Dan yang paling kelihatan itu adalah wajah jadi kelihatan lebih bersih. Tapi disclaimer ya guys, ini tuh pakainya malam hari dan maksimal pemakaiannya itu adalah 2-3 kali seminggu. Dan ketika kalian pakai ini, jangan lupa untuk pakai moisturizer sama sunscreen. Kalau moisturizer sendiri aku rekomendasiin moisturizer dari Veril. Ini tuh ya guys, harganya udah murah. Terus di sini juga terdapat beberapa manfaatnya, mulai dari melembabkan, melembutkan, dan juga mencerahkan kulit kalian. Terus untuk sunscreen Kenya Wardah ya. Ini buat teman-teman yang mungkin sama kondisinya kayak aku yang wajahnya itu rentan berminyak dan juga jerawatan. Ini cocok banget sih teman-teman. Sunscreen ini itu nggak ada white cast, dia juga mudah nyerap dan waktu dipakai adem banget. Buat kalian juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Alright everyone, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Kita mulai dulu dari berita pertama. Kita bakal bahas tentang idol K-pop wanita pertama dari Malaysia. Nah guys, belum lama ini agensi hiburan Lin Branding bersiap untuk meluncurkan girl group global pertamanya bulan depan. Dan anggota pertama yang dikonfirmasi adalah Ling Ling yang merupakan kontestan Island 2 dari Mnet. Jadi pada tanggal 18 April waktu Korea Selatan, agensi itu memperkenalkan anggota girl group barunya yakni Ling Ling dengan serangkaian foto profil baru yang diunggah ke akun sosial media resmi dari Ling Ling, di mana mereka mensyaratkan perkembangannya sejak hari-harinya mengikuti program audisi. Ling Ling lantas menuliskan, "Panggung yang telah lama aku nantikan, sekarang aku memulainya lagi." Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas meningkatkan antisipasi untuk debutnya yang akan segera datang. Secara khusus, Ling Ling akan segera menjadi idol K-pop wanita pertama berkebangsaan Malaysia setelah dia debut bulan depan. Sementara itu, informasi lebih lanjut tentang girl group global Lin Branding yang akan datang akan diumumkan melalui sosial media dalam beberapa minggu ke depan. So, stay tune terus ya guys. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, debut grup ini dijadwalkan pada akhir Mei. Wih, bentar lagi ya. Dan aku di sini dapat informasi mengenai Ling Ling. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari K-Profiles ya teman-teman, Ling Ling itu lahir dengan nama Alicia Wong tanggal 20 April 2025 di Klang, Selangor. Koreksi, bukan 2025. Berarti baru lahir dong ya. Maksudku adalah 2005. Dan untuk Ling Ling itu adalah dari etnis Tiongkok ya teman-teman. Adapun untuk MBTI-nya adalah INFJ. By the way, ada yang sama MBTI-nya sama Ling Ling? Kalau ada, tolong dong komen di kolom komentar. Aku sendiri sebenarnya juga INFJ guys pada awal ya. Tapi sekarang berubah lagi MBTI ku jadi IN apa gitu, lupa aku. Selain itu ya guys, kalau di K-Profiles dituliskan nih bahwa dia itu adalah ex-trainee dari YG Entertainment. Dan dia itu juga dapat loh berbicara dalam beberapa bahasa, mulai dari bahasa Mandarin, Melayu, Inggris, sampai Korea. Wow, debak banget. Oh ya, tadi kan aku bilang ya guys bahwa Ling Ling itu nanti akan menjadi idol K-pop wanita pertama dari Malaysia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, emang sebelum Ling Ling ada ya idol K-pop dari Malaysia? Ada teman-teman, dia adalah Isaac dari Sky. Kalau Koreanya itu pronunciation-nya adalah Isaac, Z jadi J teman-teman, sama ya kayak namanya Zayan. Zayan kan kalau dalam bahasa Indonesia kita panggil Zayan nih. Kalau bahasa Korea dia itu dipanggil Jayan. Nah begitu pula dengan Isaac. Dan untuk Isaac sendiri itu berasal dari kota Kinabalu, Sabah. By the way, ada yang dari Sabah nggak yang nonton? Kalau ada komen dong. Waduh, dari tadi minta komen-komen mulu ya guys. Miane. Dan berbicara mengenai grupnya Isaac yakni Sky, boy group ini bergontakan 6 orang member nih guys, yang terdiri dari Impyo, terus ada Jian, Yonte, Ino, Hyunok, dan juga Isaac. Berarti Isaac ini makne ya di grupnya.
Grup yang sebelumnya dikenal sebagai Intuit ini dibuat melalui survival show Boys24 nih guys. Mereka itu debut pada tanggal 26 Oktober tahun 2017 dengan Amazing di bawah naungan MMO Entertainment. Intuit lantas meninggalkan agensi tersebut pada tanggal 31 Januari 2020. Mereka lantas menjadi independen sejak saat itu dan mendirikan agensi mereka sendiri bernama First Entertainment. Dan mereka mulai mengubah nama menjadi Sky pada tanggal 16 Maret 2023. Oke, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Isaac dan juga boy groupnya. Anyway, buat Ling Ling yang akan segera didebutkan, kita doakan semoga dilancarkan ya. Dan kita akan nunggu debutnya Ling Ling. Dan lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Via. Yops, bener banget, Via X Beauty Box yang bergabung dengan Vanesha di New We. Wow, jujur gue cukup kaget banget sih guys dengan berita yang satu ini. Anyway, mungkin ada teman-teman yang nonton belum tahu. Jadi Via itu adalah idol K-pop asal Indonesia yang mana dia itu debut dalam sebuah girl group. Nama girl groupnya adalah Beauty Box. Dan untuk girl group ini dikelola oleh Bayu Entertainment teman-teman. Tapi sayang untuk girl group ini udah bubar. Dan untuk Via sendiri itu hanya sempat ikut dalam perilisan album spesial Shine On, yang mana ini tuh menjadi album pertama dan terakhir bagi Via di grup tersebut. Dan usai bubar, agensi lantas mengatakan bahwa Via itu memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Bayu Entertainment. Sementara untuk 3 member yang lain memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka. Lebih lanjut, kala itu agensi mengatakan kayak gini guys. Ini aku baca potongan statement mereka ya soal masa depan Via di agensi tersebut. Jadi kala itu Bayu menuliskan kayak gini. Akhirnya, Via setuju untuk bergabung dengan proyek baru. Via memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai penyanyi Bayu Entertainment. Kami akan mendukung masa depan dari member yang lain seperti Gahyun, Sori, dan Cheon yang lebih baik di masa mendatang. Tolong berikan kami banyak dukungan dan cinta untuk proyek baru. Oke, itulah statement dari agensi ya guys pada kala itu. Namun nih teman-teman, baru-baru ini kita mendapatkan kabar yang mengejutkan di mana alih-alih ada proyek baru bersama dengan Bayu, Via bergabung dengan girl group dari Na Entertainment, yakni New We bersama dengan Vanesha yang merupakan calon idol K-pop asal Indonesia juga. Wow, ini berarti bahwa di New We ada 2 member asal Indonesia ya guys, yakni Via dan juga Vanesha. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai girl group ini, agensi mengumumkan bahwa mereka rencana debut pada kuartal keempat tahun ini dengan konsep Y2K dan Hyjin. Adapun untuk jumlah member juga belum diumumkan berapa pastinya. Ada kemungkinan sih nanti bakal ditambah nih teman-teman. Anyway, untuk agensi juga sempat memberikan sedikit spoiler untuk karya New We, di mana di Instagramnya New We itu dibagikan bagaimana foto yang menunjukkan New We bersama dengan seorang komposer bernama Shorel. Dan di bagian caption mereka juga menuliskan bahwa pertemuan itu adalah untuk lagu debut. Ngomong-ngomong soal Shorel, beliau adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu multi-platinum, pelatih vokal, dan juga direktur vokal yang berbasis di Seoul. Lahir di Italia, ia belajar komposisi di London di Palmouth University of Arts, dan pada tahun 2019 ia berkolaborasi dengan game populer Asia Tenggara yakni Mobile Legends untuk menulis dan tampil di lagu tema acara 515 Unit Bang Bang yang lantas mengawali karirnya di industri musik K-pop. Beberapa karyanya meliputi album Jepang Taeyeon Voice untuk karyanya di lagu Vanilla, kemudian Oh My Girls untuk lagu Crystal di album terbosa mereka yang Nonstop, dan dia juga menulis 11 Heartbeats yang ditulis untuk Rocket Girl Produce 101 China. Selain itu, Shorel juga menulis hit 3 kali platinum untuk Sphinx untuk sensasi pop China The Nine. Lagu tersebut kemudian memenangkan Musical Work of the Year di Sina Film and Television Festival 2020 dan terjual lebih dari 1 juta kopi digital dalam 6 jam pertama setelah dirilis. Shorel juga merupakan penyanyi utama untuk lagu When We're Together dari soundtrack drama Korea Now We Are Breaking Up yang tayang perdana di SBS TV pada November 2021. Dan pada tahun 2021, ia berada di balik With You untuk CIX dan Chillin' Chillin' untuk album full pertama grup ITZY. Kesuksesannya tahun itu juga termasuk terpilihnya Sphinx dari The Nine sebagai lagu kebangsaan resmi untuk bola voli putri Tiongkok di Olimpiade Tokyo 2020. Dia berkolaborasi dengan Le Sserafim menulis No Celestial untuk mini album kedua dari Le Sserafim yang bertajuk Anti-Fragile. Kemudian di tahun 2023, Shorel juga ikut menulis lagu Crazy Stupid in Love untuk lagunya Twice. Kemudian dia juga melanjutkan kolaborasinya dengan Le Sserafim dengan ikut menulis lagu No Region untuk album mereka Unforgiven.
Dan guys, tidak itu saja, Cherelle juga dikreditkan sebagai penulis lagu dalam ABCD miliknya Nayeon. Wow, kalau kita lihat karya-karya yang dibuat oleh Cherelle ini nggak main-main ya teman-teman. Dan tentu melihat hal ini kita sudah punya semacam ekspektasi nih akan lagu debutnya Newbie nantinya. Intinya kita bakal tunggu nih lagu debutnya Newbie. Dan mereka juga sebentar lagi sih bakal debut guys di akhir tahun ini. Wow, amazing. Semoga semuanya diberikan kemudahan ya. Intinya semoga dilancarkan. Di sisi lain, Nah Entertainment baru-baru ini membuat sebuah pengumuman untuk menonaktifkan kolom komentar dari Newbie. Dan hal itu mereka lakukan setelah melakukan pertimbangan matang dengan para member juga. Dalam statementnya, agensi menuliskan seperti ini. Halo, kami dari agensi Newbie. Setelah berbicara dengan para anggota Newbie dalam meeting, kita setuju untuk mematikan comment section untuk sementara. Kami menghargai komen yang mendukung, tetapi komen yang negatif dan tidak sopan akan diblokir. Ini adalah keputusan yang dibuat untuk mencegah efek negatif lebih lanjut terhadap para member. Ditambah lagi, Nah Entertainment dan anggota Newbie tidak berinteraksi di sosial media berdasarkan followers dan popularitas, tetapi untuk menunjukkan proses pertumbuhan Newbie kepada para fans dan menunjukkan kerja keras mereka. Begitu juga, para member Newbie merupakan anggota terbaik yang terpilih dari 50 peserta sebelum dipilih untuk pergi ke Korea. Anggota Newbie bekerja keras selama 8-10 jam dalam sehari. Dan tentunya standar idol mencakup beauty atau visual. Tetapi beauty or visual hanya mencakup 10%, ketekunan, teamwork, kerja keras, dan kemampuan mencakup 90% sisanya. Tolong jangan dinilai dari 10% saja. Nah Entertainment tidak hanya melihat popularitas atau followers, tetapi prioritas anggota Newbie adalah preparasi debut mereka di Korea. Terima kasih. Alright, jadi seperti itulah ya guys bagaimana keputusan dari agensi dan para member di mana mereka memilih untuk menonaktifkan komentar. Ya, seperti yang kita ketahui dan juga sudah sempat kita bahas sebelumnya, Newbie memang beberapa belakang terakhir itu dibombardir dengan beberapa komentar-komentar yang mengarah kepada negatif. Memang kita juga tidak dapat pungkiri ya teman-teman, seperti yang sudah diungkapkan oleh agensi, ada juga komentar-komentar yang baik, komentar yang memberikan masukan supaya mereka dapat berkembang dan juga menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kita juga gak bisa menutup mata bahwa ada beberapa komentar yang aduh kalau kita lihat astagfirullahaladzim gitu komentarnya gitu. Bahkan ada juga komentar yang mengarah kepada rasisme dan juga mereka tidak menyadari bahwa itu merujuk kepada cyberbullying. Dan gimana nih pendapat kalian atas keputusan yang sudah dibuat oleh agensi dengan menonaktifkan kolom komentar mereka? Nanti sampaikan ya di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Alright everyone, ini ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way buat teman-teman yang lagi mau menurunkan berat badan, cobain deh pakai dietnya Nutrifarm. Nah pakai diet ini terdiri dari sari buah lemon, lalu ada juga cuka apel, yang keduanya sama-sama 500 ml, dan ada juga chia seednya yang 70 gram. Jujur ya teman-teman, selama beberapa hari aku rutin untuk konsumsi, aku sih sudah dapat merasakan gitu beberapa manfaatnya. Salah satu yang paling kerasa itu adalah BAB jadi lancar. Nah buat teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku. Thank you so much and bye-bye everyone.